Hai Sobat Geo, selamat datang di Eksplorasi Geografi bersama kami dari kelompok 16. Nah, di sini kita bukan hanya kunjungan biasa, tapi kita juga akan belajar mengenai sejarah manusia purba klaster Ngebung dalam konteks geografi. Juga sebagai objek man-made komersial yang dikelola pemerintah untuk sebagai sumber belajar. Siap mengulik jejak manusia purba dengan manajemen modern? Mari kita mulai petualangannya. Museum Purba ini berada di Desa Ngebung, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Nah, di ruang pertama ini yakni ruang diorama. Memasuki ruang diorama, kita seolah-olah diajak mundur ke masa ketika fosil-fosil penting di Sangiran itu pertama kali ditemukan. Di sini juga terdapat patung diorama para peneliti dan warga lokal sedang membersihkan fosil penemuannya serta fragmen-fragmen dengan secara detail. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai di ruang pameran 1. Ayo kita lihat isinya. Nah, di sini di ruang pameran 1 itu lebih menekankan pada foto-foto dan gambar para tokoh penting yang berkontribusi dalam penemuan manusia purba khususnya di Indonesia. Ini ada beberapa tokoh-tokoh penting yang tentunya mereka berperan penting buat penemuan manusia purba di Indonesia. Nah, sedangkan ini di sini itu ada 2 tokoh penting yang berkontribusi untuk penemuan manusia purba di Jawa khususnya. Ini ada Van Es dan ini ada Du Bois. Nah, awalnya Du Bois itu yang menemukan lebih dulu fosil manusia purba, tetapi dugaan beliau itu tidak disetujui oleh ilmuwan lain, sehingga muncul tokoh namanya Van Es yang mendukung dugaan terkait manusia Jawa adalah mata rantai penting dalam evolusi manusia khususnya di Indonesia. Nah, selanjutnya adalah bagian mengenai Raden Saleh. Raden Saleh yang tidak hanya sebagai seorang pelukis dan seniman, tapi Raden Saleh diceritakan juga sebagai seorang ilmuwan yang sudah menjelajahi dan mengelilingi Eropa dan menyebarkan kabar ke orang-orang di sana bahwa di Sangiran telah ditemukan fosil-fosil jejak kehidupan lampau. Nah, melalui beberapa karyanya juga, Raden Saleh menginspirasi orang-orang Eropa untuk melakukan penjelajahan dan penelitian ke Indonesia, khususnya Sangiran. Oke teman-teman, kali ini kita akan lanjut ke ruang pameran kedua. Nah, di ruang ini itu adalah mengenai bagaimana fosil-fosil hewan itu digunakan sebagai obat pada zaman dahulu. Nah, bisa dilihat teman-teman, di sini ada toko obat Cina pada zaman dahulu, toko obat tradisional Cina, yang mana khususnya di Cina Selatan, fosil ini pernah dipercaya sebagai sisa tulang naga yang dipercaya bisa menyembuhkan berbagai penyakit seperti ambeien, bahkan awet muda teman-teman ya. Nah, oleh karena itu di Hong Kong pada abad ke-18, fosil-fosil seperti gigi gajah, gigi badak itu digunakan untuk sebagai obat teman-teman ya. Caranya adalah dengan direbus, kemudian ditumbuk dengan halus lalu diminum teman-teman ya. Nah, demikian pula ketika Von Kensingwald itu menelusuri toko-toko obat tradisional Cina di Jawa, Kalimantan, Bali dan sebagainya itu terdapat fosil-fosil gigi-gigi hewan pada zaman dahulu teman-teman. Oke, lanjut kita ke bagian ini teman-teman. Jadi pada zaman dulu di Jawa itu sangat kental yang namanya mitos ya. Oke, di sini itu ada mitos balung buto teman-teman. Jadi masyarakat Jawa dulu itu percaya bahwa fosil-fosil hewan itu memiliki khasiat untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Karena mitos inilah
ada pertanyaan, mengapa banyak tulang berukuran besar yang ada di Sambiran ini, teman-teman ya? Jadi, oleh karena itu mitos ini dapat dipandang sebagai contoh model untuk dijadikan referensi bagi manusia untuk bersikap dan berperilaku, teman-teman. Oke, kita akan belajar mengenai dinamika penelitian alat batu Jawa, di mana ditemukan oleh Van Kennesaal. Dia menemukan sebuah alat batu serpih dari Sangiran pada tahun 34. Namun dari situ mengemukakan adanya debat dengan peneliti tokoh lain karena bentuknya yang sangat kecil, jadi tidak bisa menentukan itu serpih atau bukan. Adanya alat serpih ini menjadi perdebatan yang sangat tinggi untuk peneliti pada zaman saat itu. Ada celah yang membuka peluang munculnya adu argumentasi usia kepurbanan dan siapa manusia pembuat alat-alat itu. Ada budaya batu pacitan, di mana perdebatan mencuat ketika Helmut Detera itu mengatakan bahwa penemuan Van Kennesaal itu merupakan kompleks kapak perimbas dan kapak penetak yang berkembang di Asia Tenggara. Namun, ada juga pendapat dari Hepburn seolah mengoreksi bahwa alat serpih batu pacitan ini ditemukan di India, Burma, Thailand, dan Malaysia serta Tiongkok, sehingga budaya pacitan ini merupakan produk Homo erectus dari kala Pleistosen tengah hingga Pleistosen atas.